Taib, kembalikan tadi. Qala Ahmad, qal qad yaqtul bihi wa la yaqtul bih. Bisa saja seorang itu membunuh dengan senjata yang dijual itu, dan bisa saja dia tidak membunuhnya. Tetapi kalau memang sudah ada indikasi dia akan membunuh dengan senjata itu, maka haram untuk dijual padanya. Wa kadza bai'uhu li ahli harbin aw qutta'i tariqin li'annahu i'anatun 'ala ma'siyatin. Begitu juga haram menjual senjata untuk ahli harb, yaitu untuk orang yang bisa ahli harb di sini orang yang sedang berperang. Ya. Orang yang sedang berperang, ya berperang dalam rangka fitnah. Ya, berperang dalam rangka melawan kaum muslimin atau perang yang tidak hak, maka enggak boleh kita menjual senjata pada orang semisal ini. Au qutta'i tariq, atau penyamun, orang yang mengganggu orang lain di jalanan dengan senjata itu. Kenapa enggak boleh? Karena menjualnya adalah bantuan atas maksiatnya. Wala bai'u ma'kulin wa masmumin liman yashrabu 'alaihimal muskir. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang bisa dimakan atau bisa dicium bagi orang yang akan memanfaatkannya sebagai bahan untuk mabuk, baik makanan maupun yang dijual, yang dicium. Seperti lem apa ya yang buat itu? Lem apa ya? Aibon. Itu asli lem beneran kan? Tapi ketika tahu nih orang bakal, bahasa dulunya gele ya, bakal ngelem. Orang ini bakal ngelem sehingga dia langsung akalnya itu berubah. Kita tahu nih anak dari cara ngomongnya udah ketahuan. Lu buat apaan kayak gini tong gitu. Gampang lah bang gitu. Enggak usah tahu. Ini udah indikasi bakal gitu nih. Maka enggak boleh menjualnya ke orang ini, ke anak ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita lihat beberapa video ya, orang yang habis ngelem itu kasihan sekali. Nauzubillah min dzalik. Akalnya seperti hilang. Tadi ngejual bukhur boleh enggak? Bukhur. Masmum, bukhur. Ya. Asalnya ngejual bukhur boleh. Tapi kan bukhur itu ada berapa macam? Bukhur ada beragam macam. Nah, ada bukhur yang memang itu memang dia tuh seperti apa, kemenyan yang memang hanya orang-orang yang punya interest ke klinik untuk membelinya, biasa gitu. Adapun orang normal nggak bakal beli itu. Ada yang seperti ini, maka nggak boleh kita jual. Apapun bentuk bungkusannya nggak boleh. Tapi kalau bukhur yang sifatnya netral, siapapun itu bisa beli, maka nggak ada masalah, walaupun online. Ya. Tapi dengan adanya klausul tidak dipakai untuk klinik. Ada toko di Shopee, cukup laris toko ini, toko parfum dan semisalnya. Dan toko ini memiliki kekhasan. Di antara jualannya, banyak dari jualannya, barang dagangannya itu
yaitu produksi aroma-aroma yang langka dan sifatnya natural. Ya. Bahkan ada aroma kayak kenanga, Kamboja, kembang 7 rupa, aroma parfum, kembang 7 rupa. Ya, melati-melatian tertentu gitu ada. Nah, karena aroma-aroma yang mereka jual ini aroma-aroma klasik dan aroma-aroma yang sangat nusantara. Itu diberikan klausul tidak dipakai untuk hal-hal yang berbau klinik gitu. Maka apa hukum hal seperti ini? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Buktinya Anda beli karena penasaran. Cium kenanga, melati keraton. Melati keraton, bahkan ini di antara sini ada aroma melati keraton, ada masuk sini. Ya. Aroma, antum kira parfum masjid itu nggak dipakai buat perdukunan ya kan? Pakai loh. Bukan dari masjid nih, bukan. Nah, kasih tahu. Aroma malaikat subuh, aroma alf zahra atau 1000 bunga, ya. Aroma melati keraton, mawar keraton, aroma cempaka, itu kadang dipakai buat mandiin keris, kadang dengan keyakinan tertentu. Padahal ini parfum-parfum yang banyak dipakai oleh orang-orang masjid, gitu. Ya, jadi hati-hati sama parfum yang di sini. Bisa saja ini dipakai buat enggak kok, ini enggak. Maksudnya ini aroma masih relatif ya kan. Bahkan sebagian dukun aroma gaharu. Ketika anak bentrok sama dukun yang di sini, ya, anak ceritain sedikit. Ini dukun ini kemudian membawa bukhur yang berbentuk kerucut tapi murah sekali, itu anak yakin. Itu dia bilang ini aroma gaharu. Dibawa ke Pak Sis. Kita waktu itu ada Pak RT, Pak RW, ya. Kemudian mereka sepasang dukun itu pakai bukhur. Tapi bukan aroma ini yang biasa dipakai buat kebanyakan buat ganggu masyarakat, bukan aroma ini. Tapi dibilang di antaranya aroma ini yang kita pasang. Ini bohong ya. Padahal yang dipasang enggak kayak gitu aromanya biasanya. Pakai apa aromanya? Gaharu. Iya, gaharu pun kadang dipakai juga oleh sebagian dukun. Nah, artinya asalnya aroma-aroma ini yang sifatnya relatif, semua orang bisa konsumsi, itu tidak masalah kita jual. Ya, tidak masalah kita jual. Tapi ketika kita tahu ini yang beli dukun, maka haram kita jual. Apapun itu, yang beli dukun karena aroma-aroma seperti bukhur seperti ini potensi dipakai untuk manggil setan. Ya, begitu. Kemudian ada juga batang stick gini yang biasa buat, kadang buat sajian, kadang buat apa yang biasa agama lain itu batang stick ya. Dupa tapi pakai stick gitu. Dibakar ujungnya, nanti akan ada asap-asap kecil gitu. Apa hukum menjual ini? Nah gitu. Asalnya ini barang enggak masalah gitu loh. Untuk pengharum ruangan bisa. Cuman kalau kita jual ini jangan di publik, karena sebagian akan dipakai buat dupa untuk agama lain. Ada juga sebagian orang gitaris pakai itu ngegitar, terus dikasih di ujung ini ada dupa untuk apa? Mengharumkan supaya semangat gitar. Ini juga nggak boleh, kan dipakai untuk bermaksiat. Tapi kalau dipakai untuk pengharuman nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Ini barang yang aslinya relatif, mau buat apa? Asalnya halal, gitu ya. Maka dipikir-pikir lagi kita mau jualan apa gitu kan. Kalau jualan barang-barang yang berpotensi dipakai untuk hal yang haram, maka sebaiknya cari barang lain yang netral atau halal-halal aja. Taib wala qadaha liman
yashrabu bih wala jawz wa bidin liqimar wa nahwi dzalik. Untuk misalnya menjual cawan, tapi ini yang beli adalah orang yang biasa minum khamr dengan cawan, maka kita enggak jual buat dia. Juga kemudian pernak-pernik atau kecil atau dadu dan semisalnya, kalau kita jual, yang mana dadu ini biasanya buat perjudian atau buat kelalaian, maka haram untuk diperjualbelikan. Gitu, wallahu alam. Taib, mungkin untuk materi sampai situ insyaallah. Jika ada soalan bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, fadhal. Dibilang apa? Kita apa? Kita menjual misalnya tadi itu. Ya. Ya tahu. Intinya yang penting jangan bohong aja gitu. Jangan bohong aja. Mau jujur langsung. Afwan, anda nggak mau jual karena antum bakal buat ini. Itu kalau memang berani silahkan, bagus. Kalau teman sendiri kan bisa ngomong gitu. Atau dengan kalimat yang diplomatis ya, maaf, untuk sementara ini nggak kita jual dulu gitu. Ini diplomatis. Untuk sementara kita nggak jual ini dulu, walaupun barangnya ada, tapi kita belum jual dulu. Oh kenapa? Belum dijual aja gitu. Ya, belum dijual aja. Kan dalam kurung belum dijual aja buat antum, jangan gitu kan. Tapi kan kita sekarang orang Indonesia nggak ngomong kayak gitu. Jangan ngomong bohong misalnya, oh ini belum ada harganya misalnya, padahal udah jelas dijual gitu, belum ada harga, itu kan bohong. Intinya jangan bohong. Atau dengan kalimat yang memang dia tauriah, zohirnya itu begitu, padahal aslinya bukan gitu maksudnya, tapi tidak bohong, tapi dengan ada niatan di hati bahwasanya bukan zohir kalimat itu yang kita maksud. Contoh misalnya, misal kita bilang ke orang ini, dia misal mau apa barangnya, contohnya apa barangnya? Lem Aibon, oke, lem Aibon. Terus ini ada orang, ini wajah-wajah mencurigakan dan dia juga kayaknya abu ngelem gitu kan. Terus kalau kita jual bakal dipakai buat ngelem nih. Dia bilang, Pak beli Pak, ini lem Aibon Pak. Oh gitu. Maaf nih, untuk lem Aibon kita nggak ada gitu, nggak ada. Padahal ada, tapi maksudnya nggak ada di sini dalam kurung ya, dalam niatannya nggak ada lem Aibon yang kita sediakan buat ngelem. Dalam hati itu nggak ada. Dalam kurung nggak ada lem Aibon yang kita gunakan buat ngelem. Maka ini nggak apa-apa. Cuman ini kan zahirnya semi kebohongan gitu loh. Tapi niatannya di sini adalah bukan buat bohong, melainkan memotong kalimat supaya selamat gitu. Seperti itu. Lem Aibon nggak ada. Itu kalau emang nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan ya nggak bisa dong kita ngomong kayak gitu. Jelas-jelas terpampang. Pak lebih beli lem Aibon. Maaf, lem Aibon nggak apa-apa, nggak ada. Nah kita kan ini ada nih kegap nih. Nggak ada kita lem Aibon. Lah itu apa? Ini display. Nah ini bohong nggak? Tergantung niatan kita. Kalau misalnya kita bilang ini display kan untuk ditampakkan, dijajakan saja gitu kan. Tapi dalam niatan kita, iya ini emang di display untuk dijual. Bener nggak kita ngomong? Ini display untuk dijual, dalam artian dijual. Tapi buat antum enggak gitu nanti. Maka ini boleh. Dengan adanya niatan di hati, ada perkataan yang dipotong. Gitu. Ya seperti itu. Iya, harus dia pakai apa ya? Skill. Kalau udah biasa bohong sebenarnya bisa. Ya,
Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, fadhal. Dengan niatin apa? Ya. Di doa. Tuh teman. Tapi kita apa? Kita nggak ngerti keutamaannya. Dapat nggak kira-kira keutamaannya? Dapat. Dapat. Iya. Iya. Kita doa gini, kalau misalnya doa gini lah. Doa pada asalnya doa itu kita harus paham artinya supaya dapat jawaban dari doa itu. Tapi ada doa yang berupa zikir yang kita mungkin itu dari hadis Nabi atau dari Al-Quran, kita ikut aja gitu. Dapat nggak kira-kira? Dapat nggak kira-kira? Selama kita mengucapkannya sendiri dan kita meyakini ini kebaikan dari Al-Quran atau hadis atau sunnah, dan kita tahu ini doa dari Al-Quran sunnah, maka walaupun kita nggak paham, Allah Maha Pemurah untuk memberikan apa yang kita lafalkan itu. Ya, misalnya, oh ini ada doa di surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini orang awam, nggak ngerti, dia cuma baca dan dia yakin ini pasti baik. Misalnya, karena semua doa di Al-Quran Sunnah itu pasti baik. Ya. Maka dia pun minta sama Allah. Dengar ini. Walaupun kaidah asalnya seseorang kalau minta itu harus ngerti apa yang dia minta. Tapi ketika dia meyakini ini pasti kebaikan walaupun saya belum paham ini apa, maka sangat mudah bagi Allah untuk ngasih. Gitu. Berbeda halnya dengan orang yang dia asal bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, yang penting asal di bahasa Arab aja, ada robana bahasa Arab aja gitu, nggak tahu dari di Al-Quran atau Sunnah, pokoknya dapat wirid dari ustadznya, dari gurunya misalnya gitu, dan dia nggak ngecek, nggak memvalidasi Al-Quran atau Sunnah, ya yakinin aja lah gitu, dia nggak ngerti apa-apa, maka ini disyaratkan faham makna dari doa tersebut. Misalnya kan kadang-kadang orang awam itu minta wiritan atau hizib dari kiainya, dari gurunya, ya, yang mana itu ternyata belum tentu ada di Al-Quran dan Sunnah, itu buatan ustadznya. Maka di sini diharuskan dia paham apakah ini dari Al-Quran dan Sunnah atau enggak, dan harus dia paham apa ini maknanya, baru dikabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari kalbu yang ghafil lahin, yang lalai dan enggak ngerti apa isi dari doa, kecuali kalau doa itu memang jelas-jelas di Al-Quran dan Sunnah dan dia yakin akan kebaikan dan kebenarannya, maka silahkan akan dapat keutamaan dari doa itu. Itu satu. Kemudian seperti zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Ada orang zikir pagi petang. Dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim 3 kali di pagi, di petang 3 kali. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan dia tahu ini zikir pagi petang sunnah Nabi, saya baca aja. Apakah dia dapat fadilahnya berupa penjagaan dari Allah dari mara bahaya? Dapat. Selama dia meyakini satu, ini dari sunnah Nabi. Kedua, dia yakin ini pasti ada kebaikannya walaupun saya nggak ngerti, maka Allah kasih. Gitu. Ya. Yang penting validasikan ini ada nggak dalilnya, dan yakini pasti ada kebaikan dari Allah dengan doa ini walaupun dia nggak tahu. Dapat insyaallah walaupun dia nggak paham isinya. Tapi lebih afdol lagi kalau dia pahami dulu isinya baru kemudian dia ucapkan. Itu jauh lebih afdol. Begitu. Ya, Pak. Adapun kalau misalnya doa-doa yang dia nggak ngerti cuman ikut amin-aminin doang, maka ini ada kemungkinan nggak dapat apa-apa. Kayak misalnya ba'da sholat fardu di masjid-masjid kampung, di masjid mana-mana, itu banyak yang
nanti ada Bilalnya disuruh doa. Yang mana orang yang ngucapin doa ini dan diaminin sama orang yang ngucapin doa ini itu aja belum tentu ngerti dia doa apa. Hanya yang penting ujung kalimatnya ditinggiin intonasinya. Allahumma amin, amin. Kadang yang amin itu cuman amin, amin, belum sampai selesai kalimat udah amin, amin, amin gitu. Ini kayak gini mah bukan doa seperti ini, bukan ngaminin yang benar. Begitu, Pak, ya. Seperti itu. Ya, ada lagi? Atau cukup sampai sini insyaallah? Syuruk berapa menit lagi, Pak? Oh, masih 8 menitan. Oke, ya karena tidak ada pertanyaan mungkin kita cukup sampai sini dan mungkin bisa diisi dengan surat Al-Kahfi insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.